Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yas dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bagaimana terbentuknya masyarakat berdasarkan teori Girard-Zelensky dan Karl Marx. Selanjutnya dijelaskan oleh tim penyaji. Analisa teori pembentukan masyarakat. Yang pertama, teori menurut Girard-Zelensky menyatakan ada 5 tipe masyarakat. Yang pertama, masyarakat pemburu dan pramu. Kegiatan mereka umumnya sekedar berburu hewan serta mengumpulkan hasil tanaman non-budidaya. Kedua, masyarakat pastoral dan hortikultura. Masyarakat pastoral hidup nomadik dengan mengembala ternak. Sementara masyarakat hortikultura mulai mendirikan pemukiman permanen. Ketiga, masyarakat agraris. Kelompok ini dicirikan dengan kegiatan cocok tanam berskala besar. Keempat, masyarakat industrial. Tipe masyarakat ini memiliki ciri utama produksi barang, makanan, pakaian, bahan bangunan dengan bantuan teknologi mesin. Kelima, masyarakat postindustrial dicirikan kegiatan produksi untuk menghasilkan informasi yang dimungkinkan oleh adanya teknologi komputer. Yang kedua ada teori dari Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat ditandai dengan adanya pertentangan kelas. Karl Marx menyatakan bahwa setiap cara produksi di setiap tahapan perkembangan masyarakat menghasilkan struktur sosial yang saling bertentangan. Nah, dari struktur yang saling bertentangan ini muncul sebuah kelompok masyarakat. Untuk korelasi teori dengan contoh nyata pada masyarakat tertentu, khususnya dari teori Zelensky, untuk masyarakat pemburu dan pramu, saya mengambil contoh dari suku Mentawai. Kenapa? Karena suku ini mempunyai ciri khas dalam berburu dan meramu dan juga diklaim sebagai suku tertua di Indonesia. Dan kegiatan ini namanya Morau. Untuk yang kedua adalah masyarakat hortikultural. Nah, saya mengambil contoh dari masyarakat Tutajulu yang terletak di Pulau Sumatera Utara karena masyarakat ini bermata pencarian dengan sistem bercocok tanam menetap. Terus yang ketiga dari masyarakat agraris. Saya mengambil contoh dari masyarakat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali karena potensi keunggulan Kabupaten Tabanan ini sebagai bidang pertanian sehingga Kabupaten Tabanan dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali. Terus yang keempat adalah masyarakat industrial. Di sini saya mengambil contoh dari negara Singapura karena negara ini sebagai pasar ekonomi yang bebas dan maju dan Singapura sangat berperan sebagai negara industri dan menjadi pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Terus yang kelima dari post-industrial, saya mengambil contoh dari masyarakat Amerika karena masyarakat Amerika sudah bisa mengakomodir industri sebagai jasa gitu. Lalu untuk penerapan dari teori Karl Marx, kita mengambil contoh nyata dari pertentangan yang terjadi antara kaum proletar dan kaum borjuis, yaitu saling menuntut satu sama lain. Lalu aturan hukum yang berlaku dari teori Zelensky yaitu yang pertama hukum adat masyarakat suku Mentawai yaitu Mororo yang merupakan istilah dari meramu dan berburu. Yang kedua, hukum masyarakat Tutajulu yang hidup melalui budidaya tanaman untuk konsumsi makanan. Yang ketiga, hukum masyarakat Tabanan Subak yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang keempat, Singapura terletak di daerah strategis pertumbuhan industri. Masyarakat di negara tersebut selalu taat aturan, disiplin, dan sangat menghargai waktu. Yang kelima, di Amerika, teknologi dan informasi telah menjadi kekuatan utama masyarakat post-industrial. Lalu, aturan hukum yang berlaku dari teori Karl Marx yaitu konflik antar kaum proletar yang meminta keadilan terhadap kaum borjuis yang semena-mena atas kepemilikan kekuasaannya. Dalam konteks ini, hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibanding proletar. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.